Saya merasa tanggung jawab saya pada waktu itu belum selesai. Saya oleh ayah saya diperintahkan untuk mengembangkan jemaat di daerah Kuripan Kidul, Cilacap. Kami datang tanpa persiapan apapun, karena sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan, saya telah berpesan pada istri saya, jangan taruh koper kita terlalu jauh, jangan simpan koper di dalam gudang yang susah diambil, susah dijangkau, karena setiap kali Tuhan memerintahkan kita untuk pergi kemanapun yang Dia mau, kita harus siap dan pergi tanpa memikirkan berapa jemaat kita di sini, berapa penghasilan kita di sini, sedangkan di sana kita belum tentu mendapatkan hasil yang baik. Dan akhirnya turun suatu surat keputusan di mana saya harus memulai sebuah pelayanan baru di daerah Cilacap, tepatnya di daerah Kuripan Kidul. Istri saya memiliki sebidang tanah berukuran 250 meter persegi. Di sana kami membangun sebuah rumah panggung untuk keluarga. Pada waktu itu saya masih memiliki 3 orang anak, dan akhirnya kami membangun dengan penuh keyakinan. Bahkan istri dan saya membuat batako sendiri untuk membangun sebuah gereja berukuran 15 kali 20 meter persegi. Di sana kami membangun satu hari, kami mencetak batako mendapat 250 buah, dan keesokan harinya kami lanjutkan itu terus menerus. Dan dari sana kami menyewa tukang batu untuk membangun dan tukang kayu. Saya merasa bahwa kami membangun di sana tanpa bantuan dari pihak manapun, dan di sana kami memiliki beberapa staf yang sudah terlatih dari sekolah Alkitab. Setiap minggu untuk praktek, sekolah Alkitab Berea Salatiga mengirimkan 3 orang siswa untuk membantu saya dalam penginjilan, karena kami harus masuk ke desa-desa. Bahkan kami melakukan kunjungan sampai 36 km jauhnya. Daerah Wangon kami jangkau, daerah Karanglewas, Purwokerto kami coba jangkau, menanamkan pos-pos misi, membuka pos misi di sana dengan berbasiskan Gereja Sidang Jemaat Gereja Kristen Immanuel Sinode Jawa Tengah Jemaat Cilacap. Dari sana kami mulai terus dengan semangat Laskar Pemenang Jiwa, kami mencoba memasuki setiap desa. Di Kecamatan Sugihan sendiri, Desa Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Kuripan Wetan, kami tempuh dengan menanamkan beberapa patok sebagai tanda, sama seperti yang ditanamkan oleh Pendeta Joko Suranto di Banyu Biru, menanamkan patok-patok pada malam hari di setiap gerbang desa. Patok itu kami lamuri dengan cat merah, atasnya dan bawahnya kami lamuri dengan cat putih, dan kami patok. Setiap kali orang bertanya untuk apa itu, saya membohongi mereka dengan berkata untuk napak tilas. Contoh gerakan tertutup. Dalam majalah internal mereka yang tidak diperjualbelikan, mahkota dilaporkan salah satu operasi rahasia mereka. Kutipan dari laporan majalah internal tersebut sebagai berikut. Banyak daerah di wilayah DKI dan sekitarnya yang belum terjangkau oleh Injil keselamatan. Inilah sebabnya pimpinan conference memutuskan dan melangkah ke daerah Labuan Banten. Masalahnya adalah dengan cara apa kita untuk menjangkau mereka, sebab kalau langsung dengan pekabaran Yesus, sudah tentu mereka tidak akan menerima. Berarti harus dengan cara lain. Conference telah memutuskan mengontrak rumah, dan sudah diputuskan penginjilan akan dimulai melalui perbengkelan mobil. Itulah sebabnya di sana seorang pendeta ditempatkan yang mempunyai pengetahuan di bidang mesin, yaitu Pendeta Menanti Simari-Mare. Dia akan memimpin perbengkelan tersebut. Lima 15 tahun lalu, tempat ini merupakan salah satu tempat paling berbahaya di Uganda. Masyarakat ini dikenal sebagai Beirutnya Kampala.
Oleh karena di bawah rejim Milton Obote, para tentara yang tidak berdisiplin sering menggunakan rumah dan toko-toko daerahnya sebagai sasaran latihan, dan keputusasaan menggantung di atas masyarakat di tempat ini. Ke dalam tempat inilah Tuhan mengutus seorang penginjil muda Uganda bernama Robert Kayanja. Ia didampingi oleh 6 pendoa syafaat. Selain ditentang oleh tentara-tentara tidak bermoral, tim Robert juga ditantang oleh seorang dukun hebat bernama Mushoke. Setelah diancam dengan kematian, para pendoa syafaat berseru kepada Tuhan. Dan dalam beberapa hari kemudian, Mushoke lah yang kemudian meninggal. Setelah kematian dukun hebat ini, Mushoke, kami mulai melihat bagaimana surga terbuka. Jemaat kecil Kayanja bertumbuh besar. Katedral Miracle Center sekarang menampung 10.000 orang, dan persekutuan tersebut telah melahirkan 600 jemaat satelit. Uganda yang telah dilupakan oleh banyak negara, yang mengalami kehancuran ekonomi, yang tidak lagi memiliki suara, dan yang penduduknya bahkan merasa malu disebut orang Uganda, kini mulai berbalik, dan proses pemulihan itu dimulai. Tidak terlalu mengejutkan bahwa perubahan itu dipicu oleh doa. Gereja-gereja mulai berdoa di setiap daerah seperti bunyi lebah. Anda dapat mendengar dengungan lebah di tengah malam. Zzz. Setiap masyarakat berdoa, setiap daerah berdoa, dan saya merasa bahwa sepertinya musuh harus mencari kota lainnya dan bukan Kampala. Kesatuan merupakan tanda lainnya dari kebangunan rohani ini. Apa yang telah Tuhan lakukan di negeri ini bukan pekerjaan orang tertentu atau gereja tertentu atau pelayanan manapun. Pertemuan gembala kota menjadi sesuatu yang umum. Tuhan memanggil kita bersama untuk berdoa dan memuji bersama-sama bahwa Tuhan menyatukan gereja-gereja. Kami di Banyu Biru sendiri di daerah Ambarawa, kami menjangkau sampai di Gunung Telomoyo. Organisasi massa Islam mulai bekerja menghalangi kami, tetapi dengan semangat juang kami sebagai laskar pemenang jiwa, kami tidak mempunyai perasaan takut sedikit pun. Kami masuk terus. Cilacap dan Banyu Biru bekerja bersamaan, sehingga pada waktu itu saya harus pontang-panting antara Cilacap dan Banyu Biru. Syukur istri saya memiliki suatu jiwa misi yang kuat, sehingga pada saat saya tinggalkan di Cilacap, saya bertugas di Banyu Biru membantu pendeta Joko Suranto. Di sana saya di Kuripan Kidul, pekerjaan misi terus berkembang. Bahkan istri saya dengan berani setiap malam mengendarai sepeda motor untuk berkeliling menancapkan patok-patok apabila dia dalam keadaan sehat. Apabila dia dalam keadaan tidak merasa kelelahan, setiap malam dia mengunjungi jemaat kami, memberikan kekuatan iman. Bahkan umat Islam di sana dia kunjungi untuk sekedar bersilaturahmi, untuk kemudian selanjutnya memasukkan doktrin-doktrin agama Kristen ke dalam pemikiran mereka. Dan yang kami doktrinkan waktu itu yaitu bahwa hanya ada satu juru selamat, penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Sampai di situ pekerjaan kami tidak berhenti. Sampai di situ kami melanjutkan di beberapa desa. Dan pada tahun 2003 untuk pertanggungjawaban kepada sidang sinode, pada sidang sinode sebagai laporan, saya telah berhasil membangkitkan hampir 300 gereja dengan 200 pos PI-nya dan mempekerjakan hampir 600 hamba Tuhan yang bergelar sarjana teologi, dan sisanya sekitar 1.000 orang lebih untuk bergelar D3 sertifikat atau sarjana muda teologi dan pelayan Injil. Namun pada saat sendiri saya memikirkan, apa kelanjutan dari mereka? Akan saya beri bimbingan apa untuk memajukan kerohanian mereka dan mempertebal iman mereka? Karena saya tidak memiliki bekal untuk
untuk memberikan satu follow up, dan akhirnya saya putuskan untuk mengumpulkan seluruh pendeta saya, untuk mengumpulkan pendeta-pendeta saya di seluruh Jawa Tengah dan menyerahkan kepada mereka untuk menyiapkan bahan-bahan penginjilan dan follow up selanjutnya untuk memperkuat dan mempertebal iman mereka yang berasal dari non-Kristen. Dalam program kristenisasi kami hanya ada satu target, yaitu mengkristenkan Jawa Tengah 100% pada akhir tahun 2007. Selain Laskar Pejuang Iman di tahun penuaian, masih ada satu lagi gerakan yang dianggap sangat berbahaya bagi umat Islam, yaitu gerakan strategi benteng Kristen. Gerakan ini mempunyai ciri yang unik, di mana para pemuda dan pemudi Kristen yang memiliki penampilan baik dimasukkan ke dalam masjid-masjid, dan mereka diwajibkan untuk menjalin hubungan khusus dengan para pemuda dan pemudi dari masjid atau dari umat Islam. Setelah itu mereka akan berusaha untuk menarik mereka masuk ke dalam agama Kristen, gadis-gadis Islam di masjid, dan mereka menjalin hubungan khusus, melanjutkannya sampai ke jenjang pernikahan. Dan dari sana setelah mereka menikah, mereka diindoktrinasi untuk menjadi umat Kristen, karena yang pihak laki-laki mereka masih beragama Kristen. Mereka masuk masjid hanya berupa kedok saja, hanya untuk yang terpenting bagi mereka mengambil gadis-gadis Islam untuk dinikahi secara resmi. Setelah itu diindoktrinasi di bawah tekanan, diharuskan masuk ke dalam agama Kristen. Berarti seperti yang dikatakan oleh Immanuel yang ngaku Erik tadi, bahwa mereka melakukan kegiatan ini, penginjilan kontekstual ini di Bandung dan di Jakarta, di salah satu masjid di daerah Kelapa Gading. Itu memang teman-teman dia disusupkan ke sana untuk bersahadat seperti orang, kemudian hidup layaknya orang Islam, tetapi dalam rangka kegiatan pemurtadan. Ngasih tahu pokoknya gimana caranya diajak masuk ke agamanya. Saya tetap nggak mau, soalnya kan cuma hanya sekedar pacaran aja, belum kepikiran panjang ke depan. Dari ratusan permintaan bantuan yang masuk ke Arimatia atas kasus anaknya atau saudaranya atau temannya yang telah murtad, kurang lebih 70%-nya berstatus mahasiswa atau mahasiswi, pelajar, remaja putus sekolah. Ini artinya contoh pertama di tingkat pelajar dan mahasiswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena sudah 3 tahun ini mereka sudah mendidik banyak misionaris remaja di berbagai kampus, SMU, dan lembaga-lembaga anak muda lainnya. Contoh ini merupakan seri diktat pendidikan khusus penginjilan di kampus. Konsentrasi gerakan transformasi harus dilakukan di kota-kota. Pendeta Dr. Iman Santoso, Koordinator Komite Pengarah Jaringan Doa Nasional dalam buku Transformasi Indonesia,
menjelaskan sehubungan dengan itu, Dr. Bon Ringrow, seorang teolog Asia terkemuka, mengatakan bahwa perjuangan utama pekabaran Injil Asia akan dipertarungkan di kota-kota. Transformasi mencakup kemenangan di posisi-posisi kunci, baik bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Maka untuk menuju ke arah itu, secara khusus mereka membuat rumusan untuk menuju kemenangan tersebut. Contoh rumusan tersebut terdapat dalam buku Gereja Sekota yang Mentransformasi Kota. Nubuat mereka tentang Indonesia sebelum terjadinya masa penuaian jiwa besar-besaran. Pendeta Dr. Jeff Hammond, pemimpin gerakan Sekota Bedo, dalam buku Transformasi Indonesia menyatakan, sejak dari Mei 1997, ada banyak nubuatan yang sangat signifikan tentang rencana Tuhan untuk membawa transformasi ke Indonesia. Nubuatan yang sangat penting yang terjadi pada bulan Mei tahun 1997 itu berisi 5 pokok. Pertama, akan terjadi goncangan ekonomi di Indonesia. 2, goncangan itu akan menyebabkan presiden yang menjabat digulingkan. 3, setelah itu akan muncul seorang presiden di dalam masa transisional. 4, akan ada presiden wanita. 5, Indonesia akan mengalami tunai besar. Satu persatu nubuatan-nubuatan itu sedang digenapi. Mengenai kabar burung tentang adanya program hamilisasi dari umat beragama Kristen, secara tegas saya katakan bahwa program itu tidak ada. Memang benar, program strategi benteng Kristen masuk ke dalam agama Islam itu digunakan untuk menggait wanita-wanita Islam baik di dalam maupun di luar masjid untuk dinikahi secara resmi. Karena secara dalam agama Kristen pun program hamilisasi sangat dilarang, karena itu merupakan sebuah dosa besar, termasuk sama dengan dosa perzinahan. Dan di sini kita melihat mulai banyak yang mengaku sebagai mualaf dan masuk ke dalam agama Islam, terutama pemuda-pemuda yang mencoba untuk mendekati pemudi-pemudi Islam untuk menjadi teman dekat atau menjadi pacarnya. Dari sini kita melihat bahwa mulai terbuka semua kedok kecurangan, di mana mereka mulai menjalankan berbagai macam strategi. Bahkan ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi sangat menyakitkan bagi umat Islam. Seperti di negeri Belanda, sebuah masjid diperintahkan untuk dihancurkan oleh Ratu Juliana karena dengan alasan masyarakat terganggu ketenangannya ketika azan berkumandang. Di lain hal, di Berlin Barat, sebuah universitas memulangkan tenaga pengajar yang beragama Islamnya. Di sana dikatakan bahwa ini menghambat modernisasi negara itu, dikarenakan para mahasiswa dan mahasiswi diharuskan memakai peci dan jilbab. Kemudian hal serupa sering terjadi di Indonesia. Sebagai beberapa contoh dapat saya ungkapkan, ketika itu di Kopeng satu keluarga umat Muslim baru tinggal di daerah Kopeng, mendirikan musola di sebelah rumahnya. Hanya bertahan 1,5 bulan, musola itu dibakar sehingga rata dengan tanah. Hal lain di Karangawen. Di Karangawen pun banyak terjadi hal-hal yang menyakitkan umat Islam, di mana setiap kali ada pengajian, teror-teror sering dilakukan, mulai dari pelemparan batu dan lain-lain. Bahkan ada beberapa masjid yang tiba-tiba hangus terbakar pada pagi hari. Di desa Karangawen memang mayoritas beragama Kristen. Setelah saya menjalani profesi sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan di Cilacap, berbagai fasilitas yang saya dapatkan adalah sebagai berikut.
2 buah kendaraan roda 4 L300 serta 1 buah mobil Kijang Super untuk keperluan pribadi dan dinas pendeta, 1 buah motor Tiger tahun 2002 itu saya terima dari organisasi. Dan untuk sumber dana, saya menerima honor sebesar 2,5 juta per bulan dan istri saya menerima 1,5 juta per bulan, ditambah lagi dengan tunjangan beras sebesar 50 kilo per bulan. Untuk perjuangan misi, saya mendapatkan 10 juta untuk lokal, untuk rayon Cilacap. Jemaat Cilacap saya mendapatkan 10 juta untuk dana misiologi dan perjuangan di daerah Cilacap. Untuk Jawa Tengah sendiri per bulan kami menerima dana sebesar 25 juta rupiah. Dan dana itu dipakai untuk berbagai keperluan, diantaranya bakti sosial, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Sedangkan sarana-sarana pendukung adalah beberapa film, judul film dan proyektor yang saya terima dari organisasi Gereja Kristen Immanuel Pusat Bandung. Dalam pengelolaan dana, semua dilakukan oleh Bendahara Sinode Jawa Tengah. Dalam hal ini kami menggunakan dana untuk membantu para misionaris-misionaris lokal untuk pergi ke desa-desa, digunakan untuk uang bensin dan uang makan mereka. Untuk honor mereka sendiri di luar dana misi, kami memberikan mereka Rp750.000 per bulan untuk per orang. Apabila istrinya ikut terjun dalam perjuangan, kami memberikan 500.000 dengan ditambah dengan 25 kg beras. Dari situ kami melihat bahwa setiap hamba Tuhan atau pendeta yang diberi fasilitas, bahkan dipenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsentrasi mereka penuh kepada pekerjaan atau kepada pelayanan, dan perjuangan mereka saya kira hasilnya cukup memuaskan. Program transformasi nasional yang didapat dari hasil riset oleh Pak Diki, saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh saya memang begitu adanya di lapangan. Dan setelah bertemu dengan Pak Diki, saya merasa bahwa memang jiwa saya seorang perintis. Dan ketika beliau mengajak saya untuk bergabung, dengan sepenuh hati saya menyatakan siap untuk berjuang bersama Arimatea untuk memenangkan kembali apa yang saya telah menangkan sebelumnya, sehingga apapun jalan dari program seluruh organisasi gereja di Indonesia dengan segala program kristenisasinya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meredamnya, bahkan mematikan gerakan-gerakan itu sampai ke akar-akarnya. Karena pekerjaan yang terberat bagi umat Islam adalah program kristenisasi atau pejuang iman di tahun penuaian. Sesuai dengan program PGI dan DGI yang dicanangkan dalam sidang PGI tahun 2003-2004, bahwa seluruh organisasi gereja nasional siap untuk mengkristenkan Indonesia hingga tahun 2020 mencapai 100%.
warga negara Indonesia menjadi Kristen dan merubah dasar negara menjadi dasar negara Kristen. Dan setelah saya bertemu dengan Pak Deki, saya melihat hasil survei tentang transformasi besar-besaran ini. Saya merasa bahwa saya harus melakukan suatu hal untuk mencegah pergerakan ini lewat apa yang telah saya dapatkan sebelumnya, untuk mencari dan masuk ke dalam program mereka sehingga dapat mencegah terjadinya transformasi besar-besaran. Hal ini yang perlu diwaspadai adalah setiap masyarakat yang memiliki lingkungan mayoritas Islam harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah setia menjalankan sholat 5 waktu. Kedua adalah rajin mengikuti seluruh kegiatan di masjid atau yang berhubungan dengan kegiatan agama Islam. Yang ketiga, sanggup dengan berani mulai mempertanyakan segala kegiatan sosial yang dilakukan oleh umat beragama lain, khususnya umat Kristen, seperti yang telah saya sebutkan berulang-ulang, melakukan pembagian sembako, melakukan pengobatan gratis, dan memberikan subsidi sarana pertanian. Dalam hal ini, dari strategi-strategi atau poin-poin yang saya sebutkan di atas adalah untuk mencegah, dan umat Islam sendiri harus mau sering bersilaturahmi dengan para tokoh-tokoh agama atau alim ulama agar dapat berdiskusi untuk mempertebal iman masing-masing. Di samping itu, ada hal penting yang harus lebih berani dilakukan, yaitu berani mengusir orang-orang yang dinilai mulai melakukan program transformasi, baik itu dalam agama Kristen atau agama lainnya. Dengan menjaga kestabilan umat beragama di lingkungan masing-masing, saya kira hal ini dapat mencegah terjadinya perpindahan agama atau saling jual beli iman. Apalagi dengan yang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kesulitan negeri kita, kadangkali iman dapat berubah. Yang seringkali disebutkan adalah iman sembako, atau hanya dengan menerima sembako iman dapat berubah, terutama bagi pemuda-pemuda Islam yang memiliki bakat bermain musik. Jangan sekali-kali tergiur untuk mendapatkan honor bermain musik di gereja, karena itulah yang saya lakukan pada saat saya menjadi pendeta, merekrut pemuda-pemuda Islam yang pandai bermain musik untuk bermain musik di gereja dengan honor 25.000 sekali main. Dan di situ pada saat ini saya merasa berdosa besar, dan sayalah yang paling bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Dalam tahun penuaian ini, sayalah yang paling bertanggung jawab, karena sayalah pelaku utamanya. Dan saya siap menanggung segala resikonya apabila saya saat ini berjuang bersama Arimatea untuk memenangkan jiwa-jiwa kembali ke dalam agama Islam. Setelah menjadi seorang mualaf dan saya masuk dalam dunia Islam yang seutuhnya, dalam hati saya ada merasa sedikit rasa kecewa di mana umat Islam kurang peduli dengan perkembangan agamanya sendiri. Berbeda ketika saya ketika saya masih menjadi seorang pendeta,
sumber dana untuk perjuangan kristenisasi itu sangat mudah didapat. Selain dari pengusaha-pengusaha Kristen, kami mendapat bantuan dari Badan Penginjilan Dunia di Amerika. Beberapa sumber dana lain seperti percetakan Kristen Gandumas Malang. Sumber dana juga kami dapatkan dari setiap pertemuan atau kebaktian di gereja, mulai dari persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan yang biasa disebut dengan kolekte atau persembahan yang setiap kali diedarkan. Untuk mendapatkan dana-dana itu, kami rasa umat Kristen lebih peduli dengan agamanya, lebih peduli dengan perjuangannya untuk memenangkan umat lain masuk ke dalam agama Kristen, untuk memenangkan kembali umatnya yang telah murtad atau meninggalkan imannya masuk ke dalam agama Kristen. Saya yang saat ini memeluk agama Islam, saya menghimbau kepada saudara-saudara selaku umat Islam, mari kita mendukung seluruh kegiatan umat Islam, seluruh kegiatan perjuangan umat Islam untuk memenangkan kembali umat Islam yang telah murtad. Berbagai bentuk dukungan perjuangan, terutama dalam hal pendanaan, kami himbau Anda dapat memberikannya kepada organisasi Islam yang berjuang untuk memenangkan kembali umat Islam. Entah itu kepada Arimatea atau kepada organisasi-organisasi lain. Saya sendiri merasa siap berjuang demi rasa tanggung jawab saya dan membayar hutang saya setelah melakukan satu perbuatan tercela, mengkristenkan umat Islam. Di tingkat pemerintahan, di Kalimantan Tengah, walaupun menurut sensus 1998 komposisi penduduk Islam 71,20%, Kristen Protestan 14,17%, Katolik 2,40%, Hindu Kaharingan 12,05%, Buddha 0,14%, dan lain-lain 0,04%. Namun dari gubernur, Kapolda, ketua DPRD, dan kurang lebih 85% pejabat di bawahnya dijabat umat Kristiani. Bahkan hingga camat dan kepala desa, kurang lebih 75%-nya juga dijabat Kristiani. Demikian juga di ibu kotanya di Palangkaraya, hampir memiliki komposisi yang sama. Injil juga mulai memasuki arena politik. Menurut seorang penginjil Roger Armbruster, Allah sedang membangkitkan suatu generasi para pemimpin bangsa yang tidak malu menyatakan ketuhanan Kristus. Tongkat kebesaran ini terbuat dari kerajinan asli Northwell. Tongkat ini adalah simbol kepemimpinan badan pembuat undang-undang Nunavut yang dibawa setiap kali mereka bertemu secara resmi. Di dalam tongkat ini ada sebuah kertas yang bertuliskan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beberapa wali kota membuka ruang rapatnya bagi pertemuan doa 2 kali seminggu. Mereka tahu bahwa tanpa kehadiran Allah, pertemuan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Jadi ia selalu diikutsertakan dalam segalanya. Dan seperti yang Alkitab katakan, ketika orang benar memerintah, maka rakyat bersukacita. Tuh.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ikhwan kiram, pada setiap para ustaz, para aktivis dakwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimahullah. Setelah tadi kita sama perhatikan dengan seksama dan apa yang telah diuraikan oleh Forum Al-Fatihah dari program transformasi dan penguayaan jiwa 2005-2020, maka kita menjadi semakin yakin bahwa gerakan pemurtadan atau yang dulu sering Forum Al-Fatihah tadi, maka sekali saya sampaikan ini menjadi salah satu bukti bahwa program pemurtadan itu memang sudah ada dan sudah berlangsung sejak lama. Nah, baiklah, tentunya pada kesempatan ini saya tidak akan memaparkan tentang apa yang sudah dipaparkan oleh saudara Dikana tadi, tapi ada hal lain yang ingin saya paparkan di sini, yaitu kita perhatikan di depan saya ada istilah riddah, murtad dan pemurtadan. Nah, bicara tentang riddah, mana makna riddah? Apa arti riddah? Riddah secara itu soal bukti pemurtadan. Ya, sekarang kita lihat di halaman kedua, kita bicara soal bukti pemurtadan. Karena tadi Allah menyatakan wala yasalu, akan terus menerus, tidak berhenti. Jadi proses pemurtadan tidak akan pernah berhenti karena kaum muslimin, proses pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, kalau kita aman dalam surat Al-Baqarah di ayat 120, Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi menyatakan faqala ta'ala wa lan tarda anka al-yahud wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan pernah hidup dengan kalian Muhammad. Begitu juga kepada segenap umat Islam pengikut Nabi Muhammad sampai kapan? Sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau Kristen saja. Tapi juga bagaimana memberikan pengaruh budaya, pemikiran, pemahaman, supaya bagaimana umat Islam itu berpikir, berbudaya, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para misionarisnya. Jadi bukti Quran ini sudah tidak bisa dijumpai lagi. Sebelum kita bongkar masalah pemurtadan, Allah yang sudah bongkar lebih dulu sejak 15 abad yang lalu. Bahkan Allah menggunakan walan tarda, itu harus dilakukan dari Jepang. Itu suatu huruf dalam bahasa Arab yang digunakan untuk meniadakan, menafi untuk masa yang akan datang. Walan tarda, tidak akan beliau. Jadi kalau sudah dikatakan tidak akan, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya tidak akan pernah ridho orang Nasrani dan Yahudi kepada kamu dari umat Islam, sehingga kamu mau mengikuti agama mereka, budaya mereka, pemikiran mereka, undang-undang mereka, hukum mereka, kebenaran mereka. Selama itu tidak kita lakukan, mereka tidak akan pernah ridho kepada kita, ya. Ini bukti Quran. Jadi kalau mereka-mereka yang melakukan soal pemurtadan, mungkin mereka tidak membaca Al-Quran, mungkin mereka tidak menyimak isi kandungan Al-Quran, karena pemurtadan sesuatu yang selalu ada dan Allah sudah memberitahu kita sejak 15 abad yang lalu agar kita senantiasa waspada. Ada judulnya apa? Di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Matius, kita bisa lihat di sana Matius 6 ayat 9 dan 10, Matius 9 ayat 35, kemudian Matius 24 ayat 14. Kita buka di sini, yaitu Matius. Kita buka di Matius 24
Beliau